Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat ya hari ini. Jadi hari ini di pertemuan ke-12 kita akan membahas mengenai perubahan budaya organisasi. Yang mana sebelumnya di pertemuan 10 kita membahas mengenai perubahan sumber daya manusia. Ke-11 perubahan organisasional. Ke-12 kita masuk ke perubahan budaya organisasi. Nah, ini masih saling berkaitan. Ada runtutannya ya. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan materi sebelumnya nih, teman-teman. Langsung saja, jadi ketika kita ngomongin budaya organisasi, apa sih itu budaya organisasi? Yang mana budaya ini nanti pada masing-masing perusahaan tentunya akan sangat berbeda. Setiap budaya nanti antar divisi, antar departemen itu juga akan berbeda penerapannya. Nah, di sini definisi secara umumnya adalah budaya organisasi sebagai perangkat sistem nilai-nilai, value, keyakinan atau beliefs, kemudian asumsi atau juga norma-norma yang telah berlaku, kemudian disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi, kemudian dijadikan sebuah pedoman perilaku, kemudian bisa juga sebagai pemecahan masalah-masalah dalam organisasi. Nah, di sini teman-teman harus tahu bahwa norma-norma yang berlaku biasanya memiliki suatu tujuan atau yang disetujui oleh semua anggota organisasi sebagaimana pedoman atau acuan dalam organisasi untuk melakukan aktivitasnya dengan baik, kemudian diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain. Nah, tentu ada tujuannya dalam kita ngomongin budaya organisasi ya. Jadi di sini tujuan keberadaan budaya organisasi adalah melengkapi anggotanya dengan identitas organisasi, kemudian menimbulkan komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut organisasi. Nah, ini poin pentingnya, teman-teman. Jadi, dalam perubahan budaya organisasi, budaya ini yang dipakai adalah menimbulkan komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut lah. Nah, garis besarnya adalah menimbulkan komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut dalam organisasi. Ketika kalian menarik benang merahnya ini, nanti seterusnya akan berkaitan dengan hal tersebut di slide-slide berikutnya. Kemudian setelah kita tahu nih bahwa ternyata dalam perubahan budaya ada tujuan. Nah, dari tujuan siapa sih peranannya tuh untuk apa? Nah, di sini teman-teman harus pahami bahwa peran budaya organisasi itu ada hubungannya dengan organisasinya. Yang mana antar anggota peran budaya itu tercipta, kemudian dengan organisasi itu sendiri. Akhirnya dari budaya-budaya yang tercipta, ya. Budaya itu kan nilai-nilai dasar ya, nilai-nilai dasar itu tercipta, nanti akan membuat budaya organisasi itu yang baik. Baiknya yang seperti apa? Nah, ini dari versi Wirawan ya, di bukunya 2010 ini identitas akan menghasilkan sebuah identitas nih. Jadi ketika teman-teman masuk ke perusahaan, di situ sudah ada budaya organisasi, salah satunya contoh harus tepat waktu 5 menit sebelum bel sudah standby di gedung produksinya. Nah, itu salah satu budaya tepat waktu. Itu bisa juga. Yang mana budaya tepat waktu nanti kan yang Kak Lia sampaikan tadi itu berkaitan dengan tujuan keberadaan budaya itu. Nah, dari tujuan tepat waktu nanti menimbulkan komitmen di sini. Kemudian nilai-nilai yang dianut dalam organisasi ya, karena kepatuhan, berkomitmen, makanya budaya tepat waktu 5 menit sebelum bekerja sudah standby di
divisi masing-masing. Nah, ini menghasilkan yang namanya identitas organisasi. Identitas organisasi apa sih? Nah, di sini budaya organisasi yang berisi satu set karakteristik yang melukiskan organisasi, kemudian yang membedakan dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi ini menunjukkan identitas organisasi kepada orang di luar organisasinya. Maksudnya ketika departemen ini ya menghasilkan budaya tepat waktu 5 menit sebelum kerja sudah berada di tempat kerjanya, maka orang yang di luar organisasi itu seperti apa sih? Jadi seperti masyarakat sekitar, kemudian ada juga dari departemen lain. Nah, itu kan orang dari luar organisasi, maksudnya seperti itu. Nah, nanti dari situlah akhirnya tercipta yang namanya stempel, oh anak divisi ini anaknya tertib. Nah, maksudnya seperti itu, menghasilkan identitas organisasi dengan adanya karakteristik nih teman-teman. Kemudian menyatukan organisasi, maksudnya apa? Di sini dijelaskan bahwa budaya organisasi itu merupakan lem normatif yang merekatkan unsur-unsur organisasi menjadi satu. Kemudian ada norma, nilai-nilai, dan kode etik budaya organisasi menyatukan dan mengkoordinasi anggota organisasinya. Jadi ketika ada anggota akan ada masuk menjadi anggota organisasi, para calon anggota mempunyai latar belakang, membawa budaya yang berbeda. Nah, agar dapat diterima dalam organisasi tersebut, maka harus mampu dan harus siap melaksanakan secara wajib menerapkan budaya organisasi yang ada di organisasi yang dipilih. Kemudian ada juga yang namanya reduksi konflik. Nah, di sini budaya organisasi itu sering dilukiskan sebagai semen atau lem yang menyatukan organisasi. Isi budaya mengembangkan kohesi sosial anggota organisasi yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Jadi satu organisasi yang seperti Kak Lia sampaikan tadi contohnya adalah 5 menit sebelum bel berbunyi itu sudah hadir di tempat produksi masing-masing ya. Akhirnya diberikan oleh cap karakter dari luar anggota divisi A ini anaknya tertib. Nah, di sini yang dimaksud adalah latar belakang. Jadi dalam satu divisi yang tertib itu pasti harus ada penerimaan orang baru. Nah, orang baru tersebut pasti akan membawa berbagai latar belakang, entah dari pendidikannya, kemudian keluarganya, atau apapun itu. Nah, masuknya ke sini ya. Kemudian motivasi, budaya organisasi memang harus merupakan kekuatan tidak terlihat di belakang, yaitu faktor-faktor organisasi yang kelihatan dapat diobservasi. Nah, di sini budaya merupakan energi sosial yang membuat anggota organisasinya mampu dan mau untuk bertindak. Budaya organisasi ini memang harus dimotivasi anggota organisasinya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini setelah kita belajar motivasi, reduksi, menyatukan, kita masuk ke kinerja organisasi. Ini ada pengaruhnya ya. Ternyata budaya organisasi ini yang kondusif nantinya akan menciptakan peningkatan dan mempertahankan kinerja tinggi pada masing-masing individu atau yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang mana budaya organisasi itu nanti akan tercipta sebuah kondusif, kepuasan kerja, etos kerja, kemudian motivasi kerja di karyawan. Nah, ini adalah bagian yang untuk memudahkan teman-teman memahami budaya organisasi. Jadi budaya organisasi ya, ini ada leadership, ada sense of direction, kulturnya nanti membuat jaringan semacam ini. Nah, ini yang Kak Lia sampaikan dari awal
adanya reduksi, kemudian ada motivasi ya. Ini nanti akan membentuk seperti ini. Nah, inilah yang menciptakan sebuah kultur. Komponen-komponen inti dari nilai budaya organisasi. Kenapa budaya organisasi harus ada sebuah perubahan nih? Kalau memang di sini salah satu komponennya terjadi permasalahan ya. Kita akan berubah, pasti ada sesuatu yang tidak seimbang di sini salah satu komponennya. Nah, kita masuk setelah peran, kita masuk ke fungsi. Kita harus tahu dulu fungsi budaya organisasi adalah suatu peran penetapan tapal batas, artinya budaya ini menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya ya. Tadi dengan adanya munculnya sebuah karakteristik ya teman-teman. Budaya memberikan identitas bagi anggota organisasi. Artinya setiap anggota itu mempunyai sikap, kemudian kepribadian, serta watak sendiri-sendiri dengan ruang lingkup organisasi pada masing-masing bagiannya. Nah, di sini fungsi budaya organisasi juga dia akan menghasilkan mekanisme pembuatan makna atau pengendalian yang membentuk sikap dan perilaku karyawan. Artinya, perilaku karyawan sangat dipengaruhi oleh organisasi di mana ia berada. Menurut teman-teman sepakat gak ini? Kalimat yang mana perilaku karyawan itu sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi, tempat dia bekerja atau bagian mana dia bekerja atau di kelompok mana dia berada. Sepakat ya, karena memang perilaku karyawan atau perilaku individu itu akan dipengaruhi oleh budaya yang ada ataupun teman, dari sisi teman, pergaulan dan sebagainya. Berarti memang ada peran pengaruhnya. Nah, kita masuk ke fungsi. Fungsi budaya organisasi dalam aspek sosial, kebudayaan ini berfungsi untuk merekatkan sosial yang membantu ataupun mempersatukan suatu organisasi dengan memberikan standar yang harus tepat terhadap apa yang harus dikatakan, kemudian apa yang harus dilakukan oleh setiap masing-masing karyawan. Fungsi tadi peran, fungsi kita masuk ke unsurnya. Jadi budaya organisasi ini memiliki unsur yang mempengaruhinya. Yang pertama lingkungan, nilai-nilai, kemudian ada keteladanan, upacara, network. Nah, unsur di sini untuk yang lingkungan usaha akan menentukan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai keberhasilan. Kemudian nilai-nilai yang dimaksud dalam unsur budaya organisasi ya, yaitu konsep dasar dan keyakinan yang diyakini oleh suatu organisasi tersebut. Kemudian keteladanan masuknya dari kepemimpinan. Kemudian upacara-upacara atau acara-acara rutin yang diselenggarakan perusahaan dalam memberikan penghargaan pada karyawan yang berprestasi atau acara ulang tahun perusahaan. Nah, ini masuknya ke sini, upacara-upacara atau acara-acara rutin yang diselenggarakan. Nah, kemudian ada network ya. Network jaringan komunikasi internal di dalam perusahaan yang dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai budaya organisasi. Nah, itu adalah unsur dari budaya organisasi. Setelah peran, fungsi, unsur, kita masuk ke karakternya. Jadi setiap perubahan itu memiliki karakter masing-masing ya, teman-teman. Jadi kalau di sini definisinya dari karakteristik perubahan organisasi menurut Robbins, bukunya Robbins tahun 2005, itu ada 7 karakteristik utama yang harus diketahui, yang harus dipahami untuk keseluruhan supaya hakikat budaya organisasi ini bisa terrealisasi dengan baik. Kalaupun ada permasalahan di dalamnya, jadi perubahan itu akan sesuai dengan progres yang dilakukan. Nah, setelah kita paham karakternya di sini, yang pertama adalah perhatian pada hal-hal rinci
yaitu sejauh mana karyawan itu akan diharapkan menjalankan presisinya, analisisnya, kemudian perhatian yang detail terhadap yang ada di perusahaan, kepedulian maksudnya ya. Kemudian orientasi tim berkaitan dengan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang diorganisasi pada tim ketimbang pada individu. Kemudian tentu harus berorientasi pada hasil, yang mana manajemen ini harus fokus pada hasil outputnya daripada tekniknya, prosesnya digunakan untuk mencapai hal tersebut ya. Kemudian ada orientasi orang, penjelasannya sejauh mana keputusan manajemen ini mampu mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Terakhir adalah belum terakhir ya. Berikutnya ada keagresifan. Sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang bersantai. Kemudian ada stabilitas, kemudian inovasi. Nah, di sini stabilitas sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi ini mampu dipertahankan statusnya dalam mempertandingkan dengan pertumbuhan. Kemudian ada inovasi, ini berani mengambil resiko sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif, berani mengambil keputusan dalam pelaksanaan pekerjaan. Berarti untuk karakteristik ini ada 7 ya, dari Robbins 2005 ya, ada 7 karakteristik utama yang harus teman-teman pegang di budaya organisasi. Hakikatnya ada 7 yang harus diperhatikan. Misalkan contohnya ketika ada perubahan yang memang harus dirubah dalam budaya organisasi, teman-teman harus langsung fokus ke 7 hal ini. Kalian bisa membuat list ya, seperti daftar ya, seperti ini ya. Jadi ketujuh bagian struktur ini ketika mengalami permasalahan, teman-teman bisa melihat karakteristiknya dari masing-masing yang menghubungkan sebuah budaya ini ya. Nanti di sini lemahnya berapa persen. Nah, ini ketahuan nanti ketika memang tuntutan pemilik perusahaan ini atau kondisi kesehatan perusahaan lemah di dalam budaya organisasinya. Jadi langsung membuat beberapa list, bisa juga ini dari Robbins ya. Karakteristik ini menjadi pedoman ya, karena nanti teman-teman akan lebih mudah nih untuk mengurai permasalahan di dalam budaya organisasi. Ternyata sudah ada perhatian hal-hal merinci, kemudian ada tim, kemudian ada hasil, ada orang, kemudian ada stabilitasnya, inovasinya. Nah, di sini akan lebih mempermudah tugas seorang manajer ketika memang harus dia membuat penyelesaian terhadap masalah di budaya organisasi. Nah, teman-teman juga harus tahu ternyata budaya organisasi itu memiliki manfaat. Tadi Kak Lia contohkan bahwa selain memunculkan karakter, kemudian identitas ya, mendapatkan identitas dari orang lain, definisi gedung A ini orangnya tertib-tertib. Nah, itu kan salah satu hasil yang diterima dari budaya organisasi. Orang luar akan menilai budaya organisasi di departemen A ini adalah karakter karyawan yang tertib semua, karena memang dibudayakan 5 menit sebelum bel berbunyi sudah standby di tempat masing-masing tempat pekerjaannya atau di tempat produksinya. Nah, di sini kalau menurutnya Susanto 2007 ini dia mengemukakan bahwa budaya suatu perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai andalan daya saing suatu perusahaan dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Kemudian budaya organisasi juga dapat dijadikan sebagai rantai pengikat. Ingat, dijadikan rantai pengikat untuk menyamakan persepsi, kemudian arah pandangnya anggota organisasi tersebut
terhadap suatu permasalahan sehingga akan menjadikan sesuatu kekuatan untuk mencapai suatu tujuan. Ada juga dari Robbins 2005 menyampaikan manfaat budaya organisasi itu nanti dapat membatasi peranan yang membedakan antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Kemudian setiap organisasi itu memiliki atau mempunyai peran yang berbeda sehingga perlu memiliki akar budaya yang sangat kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalam organisasi. Nah, di sini kalau kalian tadi gambarkan mendisiplinkan waktu, nah ini nanti akan menjadi akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di departemen A tadi. Ini sudah menjadi akar budaya dan sistemnya akan berjalan. Jadi kegiatan apapun yang dilakukan secara kontinu setiap hari, nah dia akan menjalankan 5 menit sebelum belnya dia sudah standby. Jadi akan membiasakan diri sebagai orang yang tepat waktu. Nanti akan ke mental individunya itu sendiri. Manfaatnya akan semacam itu ketika membentuk budaya organisasi yang memang mampu mengarahkan kinerja. Nanti akan pada hasil outputnya. Nah, kemudian mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Nah, ini nanti juga akan berjalan seiringnya waktu ya, ketika departemen A ini sudah menjadi akar budaya untuk tepat waktu 5 menit sebelumnya. Ini akan secara berjalannya waktu nanti ini akan terjalin dengan baik ya, tujuan bersama di atas kepentingan individu. Kemudian menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasi. Dengan budaya organisasi yang kuat, anggota organisasi ini akan memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasi ya. Ini masih berkaitan dengan slide depan ya. Identitas tadi berarti mendapatkan stempel dari orang luar atau orang yang di luar organisasi bahwa divisi A ini tertib atau karyawan teladan. Nah, nanti arahnya ke situ. Kemudian menjaga stabilitas organisasi. Maksudnya apa sih? Nah, di sini menjaga stabilitas organisasi itu kesatuan komponen organisasi yang dieratkan oleh pemahaman budaya yang akan membuat kondisi organisasinya itu relatif stabil ya. Berarti kalau ada informasi sebuah perubahan yang diinfokan di departemen orang teladan tadi, nanti akan perubahan ini akan cepat, mampu memahami kondisi budaya ataupun informasi yang diterima, akan segera respect. Nah, nanti munculnya semacam itu. Kapan sih memulai budaya perubahan itu? Nah, kita harus tahu waktu yang tepat ya. Apalagi teman-teman sebagai pimpinan itu harus paham betul, terutama harus jeli. Jangan menunggu instruksi. Kalau menunggu instruksi berarti Kak Lia berikan gambaran berada di ketika menaiki kendaraan, teman-teman itu menunggu bannya gembos dulu baru kita bergerak. Nah, kalau bisa berarti sebelum berangkat kerja itu harus dicek dulu anginnya seperti apa, bannya sudah oke atau belum. Nah, itu kita persiapkan dulu. Jadi nanti kalau teman-teman posisi di sini ya, seorang manajer, jangan terjadi masalah dulu baru bergerak. Itu normalnya. Nah, karena seorang pemimpin itu harus kreatif, harus peka, jadi dia harus jangan ada problem dulu baru bergerak ya. Kalau bisa dia merencanakan dulu kelemahannya, di list,
Nah, baru dijalankan. Harusnya semacam itu. Kapan memulai budaya perubahan? Nah, inilah waktu yang tepat untuk memulai sebuah perubahan budaya. Apabila dua organisasi ini lebih mempunyai latar belakang yang berbeda, kemudian timbul konflik, setelah timbul konflik yang berkepanjangan antar kelompok yang berbeda. Kemudian bila ada cara organisasi yang menghalangi kesempatan untuk berubah. Kemudian perpisahan, perusahaan pindah ke dalam industri yang secara berbeda secara total atau besar-besaran, kemudian cara menjalankannya itu melemahkan ketahanan organisasi. Bisa juga karena perubahan secara besar-besaran, perusahaan memberlakukan 10 menit atau setengah jam lebih awal untuk datang. Nah, itu kan juga akan melemahkan untuk ketahanan organisasinya. Kemudian karyawan terbiasa nyaman atau sudah di zona nyaman dalam posisinya itu dapat menerima perubahan. Tidak dapat menerima perubahan ya nanti larinya kemana? Resistensi lagi. Nah, di sini apabila suatu organisasi ini sudah merasakan 4 tanda harus melakukan perubahan, tetapi ada penundaan, maka akan ada resiko pada perusahaan tersebut karena melakukan penundaan. Resikonya berupa apa sih? Moral stafnya akan rendah. Kemudian ada penggantian staf tinggi, meningkatnya keluhan pelanggan, kehilangan peluang, produktivitasnya rendah, kemudian respon terhadap perubahan itu melambat, kemudian perilaku tidak sehat itu muncul, kinerjanya melemah ya, karena ada penundaan. Kemudian langkah-langkah menuju sebuah perubahan itu seperti apa sih? Nah, di sini yang pertama menetapkan visi yang jelas dan arah strategik, mengembangkan pengukuran kinerja yang jelas, kemudian tindak lanjut menuju pencapaian tujuan, harus ada menghargai kinerja atas dasar keadilan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan transparan, menghilangkan politik dalam perusahaan, kemudian mengembangkan tim yang kuat. Nah, implementasinya mentransformasikan nilai-nilai itu seperti apa? Di sini transformasi nilainya dalam budaya organisasi adalah dengan membentuk perubahan yang sangat sulit, sangat mendasar, memang membutuhkan banyak waktu ya. Ini harus disadari, tetapi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah perubahan. Implementasinya juga dalam proses perubahan budaya harus membawa hasil. Apabila terdapat hal berikut, pemimpin yang kuat, ini akan menghasilkan. Kemudian mendapatkan dukungan dari bawahan, itu juga akan menghasilkan. Komunikasi yang jelas dapat menghasilkan sebuah hasil ya. Komitmen para pimpinan manajer itu juga akan membawa hasil. Nah, di sini tuntutan sebagai pemimpin itu harus membangun komitmen ya. Kalau teman-teman ingat di materi sebelumnya semua pakai komitmen ya. Pemimpin itu harus berkomitmen yang dimulai dari diri sendiri. Berikut adalah tahapan yang harus dapat membantu dalam membangun komitmen. Nah, ini PR-nya teman-teman. Kalau teman-teman sudah menjadi pejabat atau pimpinan di dalam sebuah perusahaan, jadi komitmennya seperti apa tahapannya? Nah, seperti ini. Jadi harus tingkat komitmennya tinggi. Nanti sebentar suruh nunggu bentar. Mbak suruh nunggu. Nah, di sini tahapan waktu. Bentar lagi selesai gitu. Tahapan. Dek, bentar, Dek. Tunggu aja, Dek. Nah, di sini tahapan waktu ya, teman-teman. Nah, ini yang pertama tahapan persiapan, kemudian perlu ada 2 hal, memperkenalkan baik lewat pidato pemimpin, kemudian menyampaikan ke depannya visi rapat,
membangun respon kesadaran melalui dialog ya. Kalian agak percepat. Kemudian kedua adalah penerimaan, yang mana penerimaan ini nanti akan membawa dan memahami yang terjadi, kemudian apa saja manfaat dalam organisasi ya. Berhasil menerima sebuah keputusan, ada tahap komitmen. Nah, ini sudah selesai untuk materi kita. Jadi teman-teman, untuk materi ini budaya organisasi sudah selesai. Untuk minggu depan kita belajar konflik ya, karena teman-teman dari awal pertemuan pertama sampai pertemuan 12-13 memahami tentang konflik yang terjadi. Nah, nanti Kak Lia kasih materi konflik di minggu depan. Begitu untuk materi hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan aktivitas teman-teman berikutnya. Terima kasih sudah menonton untuk materi hari ini mengenai perubahan budaya organisasi. Ya, Kak Lia akhiri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.